wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Anak soleh dan soleha di rumah bertemu lagi. Jangan bosan ya melihat ibu guru. Nah, hari ini sama seperti biasa kita belajar dari rumah. Anak soleh dan soleha di rumah tetap jaga kesehatannya. Hari ini ada beberapa materi, jadi anak soleh dan soleha di rumah nonton sampai akhir ya video ibu guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Ratna dan Ibu Guru Alma. Hari ini kita akan merojaah surah An-Naba dari ayat 1 sampai 6. Nah, anak soleh dan soleha di rumah diikuti ya. Ibu Guru mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. kalla saya'lamun Summa kalla saya'lamun. alam naj'alil arda mihada. Nah, kita ulang sekali lagi ya anak soleh dan soleha. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Nah, itulah dia murojaah surah An-Naba dari ayat 1 sampai 6. Anak soleh dan soleha di rumah tetap semangat ya murojaahnya supaya hafalannya bisa terjaga. Nah, untuk hari ini Ibu Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak soleh dan soleha di rumah, materi yang pertama akan Ibu Guru ajarkan yaitu materi PJOK. Sebenarnya materinya kemarin, namun Pak Guru tidak sempat membuat videonya, jadi Ibu Guru jelaskan saja langsung di sini. Nah, materi pertama yaitu PJOK tentang anggota tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Nah, anggota tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh orang lain? Tubuh yang tidak dapat disentuh oleh orang lain yang pertama adalah, betul sekali, adalah mulut. Mulut itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah, ini dia, adalah dada. Dada juga tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kemaluan. Kemaluan kita tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dan yang terakhir, nah, pantat. Pantat tidak boleh disentuh oleh orang lain, kecuali kalau kita dalam keadaan sakit. Kemudian yang boleh menyentuhnya adalah ibu, kemudian ayah, kemudian dokter. Cuman 3 orang yang boleh menyentuhnya. Ibu pada saat mandi atau ayah, kemudian dokter pada saat kita sakit. Nah, itu boleh disentuh. Namun selain ibu, ayah, dan dokter, orang lain tidak boleh menyentuhnya. Ketika ada orang yang menyentuhnya, harus melapor kepada kedua orang tua. Paham anak soleh dan soleha di rumah? Nah, itulah materi PJOK. Jadi Ibu Guru ingatkan kembali, ada 4 anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yang pertama adalah, betul, mulut. Kemudian yang kedua adalah dada. Yang ketiga adalah kemaluan. Dan yang keempat adalah pantat. Itu tidak boleh disentuh oleh orang lain.
Demikianlah materi PJOK. Ibu guru akan lanjut ke materi Bu Pena. Nah, anak soleh dan soleha di rumah, langsung saja kita masuk ke materi Bu Pena. Tadi kita sudah pelajari materi PJOK, sekarang langsung ke materi Bu Pena. Untuk materi Bu Pena hari ini masih subtema 2, yaitu tentang tubuhku. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Nah, sebelum Ibu Guru masuk ke pembelajaran 4, Ibu Guru ingin mengingatkan, masih ingat tentang pembelajaran 3 kemarin? Alhamdulillah yang ingat. Nah, yang belum ingat, yang tidak ingat, Ibu Guru ingatkan kembali ya. Kemarin kita sudah belajar yaitu posisi tubuh ketika akan belajar, posisi tubuh yang benar ketika akan belajar, atau posisi tubuh yang benar ketika kita akan membaca buku. Kemarin masih ingat bagaimana posisinya? Duduknya harus tegak, tidak boleh bungkuk. Kemudian yang kedua, jarak buku dan mata tidak boleh terlalu dekat. Nah, ini sekarang materinya berlanjut. Nah, cara untuk membaca buku yang benar ada lagi. Nah, coba perhatikan ya nak ya. Nah, untuk caranya yang ketiga tadi, yang pertama duduk tegak, kemudian jarak mata tidak boleh terlalu dekat, dan yang ketiga adalah, coba perhatikan. Ini adalah gambar Lani. Lani sedang apa? Betul sekali, Lani sedang belajar, yaitu belajar membaca buku. Nah, kira-kira Lani sedang membaca buku di tempat yang gelap atau di tempat yang terang? Nah, Lani belajarnya di tempat gelap, namun dengan adanya bantuan sinar dari lampu, Lani pun bisa membaca dengan keadaan terang. Jadi, membacanya tidak boleh di tempat gelap, membacanya harus di tempat yang terang. Jadi, bacalah buku di tempat yang terang. Kalaupun anak soleh dan soleha di rumah harus membaca di tempat yang gelap, harus menyiapkan lampu supaya ruangannya terlihat terang. Jadi, gunakan lampu sebagai bantuan untuk membaca buku. Jangan sesekali membaca di tempat yang gelap, karena dapat merusak kesehatan mata. Jadi, posisi tubuh ketika akan membaca buku kemarin sudah dipelajari, duduknya harus tegak, matanya tidak boleh terlalu dekat dengan buku, dan yang ketiga ini adalah membaca bukunya di tempat yang terang. Paham anak soleh dan soleha di rumah? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi SBDP. Untuk materi SBDP yaitu kita akan belajar tentang gerakan anggota tubuh dalam tarian. Jadi Ibu Guru mengajak anak soleh dan soleha di rumah, perhatikan gambarnya ya, kira-kira gerakan apa ini yang diperagakan. Nah, ini adalah gerakan memutar tangan. Coba semuanya putar tangannya seperti gambar Udin. Nah, kira-kira Udin gerakannya menghasilkan bunyi atau tidak? Nah, tidak ya. Nah, sekarang gerakan yang kedua yaitu menghentak kaki. Coba hentakkan kakinya semua. Kira-kira menghasilkan bunyi atau tidak? Nah, jawabannya adalah menghasilkan bunyi. Jadi ada gerakan yang menghasilkan bunyi dan ada gerakan yang tidak menghasilkan bunyi. Jadi dalam tarian itu ada bermacam-macam gerakan. Nah, salah satu contohnya ini memutar tangan, kemudian menghentak kaki. Nah, anak soleh dan soleha di rumah, coba perhatikan. Nah, di sini Ibu Guru punya dua gambar. Yang pertama adalah menghentak kaki. Tadi Ibu Guru sudah jelaskan, menghentak kaki menghasilkan bunyi atau tidak? Jawabannya, ya, menghasilkan bunyi. Nah, sedangkan gerakan mengangkat tangan, kira-kira menghasilkan bunyi atau tidak? Coba diangkat tangannya semua. Nah, jawabannya tidak. Jadi gerakan ada yang menghasilkan bunyi dan ada yang tidak menghasilkan bunyi. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Untuk tugas hari ini yaitu tugasnya di halaman 33 di buku Bu Penanya, yaitu beri tanda centang untuk jawaban yang benar. Jadi beri tanda centang untuk jawaban yang benar. Nah, kira-kira nomor 1, bukalah buku dengan apa? Dengan cepatkah, dengan pelankah, atau dengan hati-hati? Kira-kira yang mana yang benar di situ? Nah, diberi tanda centang di kotaknya. Kemudian nomor 2,
kita sebaiknya membaca di tempat, nah tadi sudah Ibu Guru jelaskan, di tempat yang cukup terangkah, atau sangat terang, atau sangat redup. Kira-kira di tempat yang mana? Nah, tadi sudah Ibu Guru jelaskan ya. Kemudian yang ketiga, membaca di tempat terang agar apa? Tulisannya terbaca jelas, tulisannya tidak terbaca, atau tulisannya menjadi samar-samar. Nah, kira-kira yang mana? Nah, beri tanda centang ya. Nah, begitu ya seterusnya. Nah, itulah tugas hari ini. Dan Ibu Guru cukupkan untuk pembelajaran Bu Pena. Ibu Guru lanjutkan untuk materi PAI. Nah, berikut adalah video pembelajaran PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh dan soleha di rumah, hari ini adalah materi pendidikan agama Islam. Biasanya materi ini dibawakan oleh Pak Guru Suradin, namun Pak Guru hari ini berhalangan, jadi Ibu Guru yang akan membawakan. Hari ini akan membawakan materinya yaitu Ibu Guru Alma dan Ibu Guru Ratna. Baiklah anak soleh dan soleh yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar niat wudhu. Tapi sebelum Ibu Guru ajarkan, kita tepuk wudhu dulu ya. Masih ingatkan tepuk wudhunya? Nah, sekarang Ibu Guru akan mempraktekkan tepuk wudhu. Tepuk wudhu. Baca niat sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Doa. Ibu Guru ulangi satu kali ya. Tepuk wudhu. Baca niat sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Doa. Nah, itulah tadi tepuk wudhu yang dibawakan oleh Ibu Guru. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu niat wudhu. Nah, Ibu Guru akan membacakan bagaimana bacaan niat ketika akan melaksanakan wudhu. Nah, anak soleh dan soleha di rumah, perhatikan bacaan yang akan Ibu Guru praktekkan ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, itulah tadi bacaan niat sebelum berwudu. Nah, anak soleh dan soleha di rumah, diikuti ya bacaan yang sudah Ibu Guru ajarkan. Jangan lupa sering-sering mengulang Bacaannya di rumah. Jangan lupa sering-sering mengulang bacaannya di rumah ya. Nah, cukup sekian hari ini materi yang Ibu Guru bawakan. Semoga anak soleh dan soleha di rumah tetap semangat belajarnya walau dari rumah. Ibu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.